Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yuk sebentar kita berdoa kembali untuk kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami apa yang harus kami perbuat sehingga perjalanan hidup kami sepanjang hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni semua segala dosa, pelanggaran kami, sehingga berkat-berkat-Mu Tuhan tidak terhalang untuk datang menghampiri kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami kembalikan semua segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Nah, saya mengambil di dalam satu kitab 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Sementara nats firman Tuhan, saya mengambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-78, itu ayat yang ke-70 sampai 71. Dikatakan begini, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang domba, dari tempat domba-domba yang menyusui. Didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Saudaraku, pagi ini mari kita belajar dari keberhasilan Daud. Yang dimana ia memiliki kehidupan yang memang berhasil, ya. Dari firman Tuhan yang kita tadi sudah baca, saudara, kita diingatkan bagaimana Daud itu berhasil. Nah, Alkitab mencatat, pertama Daud ini adalah orang yang dikasihi Tuhan dan seorang yang diangkat tinggi oleh Tuhan hingga ia memperoleh kemuliaan. Daud memperoleh kemuliaan dari Tuhan bukanlah peristiwa yang ujuk-ujuk, bukanlah sesuatu yang mudah, ya bukanlah sesuatu yang gampang, saudara-saudara, untuk mendapatkan kemuliaan dan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat Daud adalah seorang pribadi yang mengalami banyak tantangan. Daud adalah seorang yang mengalami juga banyak pencobaan, bahkan penderitaan, pengkhianatan, dan kesesakan. Namun kendati demikian, saudaraku, pada akhirnya Daud berhasil melalui semuanya itu dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Nah, mari kita cari tahu, saudara. Mari kita bongkar apa yang menjadikan Daud pada akhirnya hidupnya diangkat tinggi oleh Tuhan.
Di dalam Pemazmur 119 ayat 164, ini adalah kunci yang pertama. Mengapa Daud mengalami kemuliaan Tuhan? Memperoleh kemuliaan Tuhan. Ternyata dikatakan di sana, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau dan aku melakukan perintah-perintahmu. Ini adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud sehingga hidupnya diangkat tinggi oleh Tuhan. Jadi jelas saudaraku, ternyata rahasianya adalah Daud suka memuji Tuhan. Bayangkan, 7 kali dalam sehari ia memuji Tuhan. Bahkan ia memuji Tuhan pada setiap waktu. Di dalam Mazmur 34 ayat 2. Dia memuji Tuhan itu setiap waktu, seumur hidupnya. Demikian, saudara-saudara. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, katanya. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Nah, bahkan kalau boleh saya tambahkan kembali Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga adalah pribadi-pribadi yang banyak gemar, senang, memuji Tuhan? Atau kita ini tipe orang yang suka ngomel, saudara? Kita memakai mulut kita bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk bersyukur kepada Tuhan, tapi kita lebih banyak ngomel. Kita lebih banyak gosip. Kita lebih banyak gremeng-gremeng dan lain-lain sebagainya, saudara. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita dan mengajarkan kita untuk kita belajar membudayakan hidup gemar memuji Tuhan. Seperti kata Pemazmur 103 ayat 1-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kan katanya seperti itu. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan itu memang pantas layak untuk dipuji dalam segala waktu. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Tuhan itu dikatakan tadi di dalam Mazmur 103 ayat 1-4. Pertama, dia adalah Tuhan, ya, yang begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Apa yang menjadi kebaikan Tuhan? Pertama, dia adalah Tuhan pengampun dosa dan kesalahan kita. Tuhan adalah penyembuh dari segala sakit penyakit kita. Tuhan adalah penebus hidup kita yang acak-acakan, yang tidak karu-karuan, yang tadinya kita hidup bergulat di lumpur dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Dia, Tuhan mengampuni kita. Bahkan setelah itu, saudara, Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Ini adalah berkat tersendiri bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Dan berkat seperti ini tidak akan didapatkan
oleh ajaran manapun juga, saudara-saudara. Selain kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, inilah cara Daud. Inilah sikap Daud dalam memuji Tuhan. Ia memuji Tuhan dengan ucapan syukur, mengagungkan dan memuliakan Dia dengan segenap hati karena kebesaran dan kebaikan Tuhan. Berbeda dengan kita pada umumnya, saudara-saudara, kita memuji Tuhan. Iya, betul, tapi lebih kepada liturgi, ya, lebih kepada rutinitas. Itulah yang sering membuat puji-pujian kita menjadi kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, kalau Daud tadi yang pertama gemar memuji Tuhan, yang kedua Mazmur 119 ayat yang ke-97 dikatakan begini. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, jadi kunci yang kedua adalah Daud suka merenungkan firman Tuhan. Daud adalah pribadi yang suka merenungkan firman Tuhan. Dikatakan bahkan sepanjang malam ia tidak pernah lupa. Ia selalu merenungkan firman Tuhan dan janji-janjinya. Nah, saudaraku, di dalam kitab Mazmur 119 ayat 148 begini dikatakan. Aku bangun mendahului waktu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Katanya seperti itu, saudaraku. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita bangun tidur? Apakah yang kita cari terlebih dahulu Tuhan atau yang lain, saudara-saudara? Apa itu yang lain? Bisa saja mungkin ngopi dulu, baca koran dulu, nyetel TV dulu, mungkin HP-HP-an dulu, bisa saja, saudara. Tapi berbeda dengan Daud. Ketika dia bangun pagi, saudara-saudara, bahkan ia mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-janji Tuhan. Mazmur 73 ayat 24 berkata begini, saya mengingat begini. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Apa maksud dari nasihat firman Tuhan ini? Oh, ternyata saudara-saudara, bila kita merenungkan firman Tuhan, baik itu siang dan malam, maka firman itulah yang akan menguasai seluruh pikiran kita. Nah, dengan demikianlah kita akan mendapatkan nasihat Tuhan yang akan membawa kita kepada keberhasilan dan memperoleh kemuliaan. Itu artinya, saudara. Contohnya jelas. Daud ini kan memiliki penguasaan diri yang dimana ia bukanlah tipe orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu Daud, saudara-saudara. Sebaliknya, saudara, ia adalah pribadi yang pengampun, yang takut akan Allah dalam menghadapi ketidakadilan. Kenapa dia bisa menjadi pribadi seperti itu? Oh, ternyata karena dia memang suka merenungkan firman Tuhan.
hatinya, pikirannya, hidupnya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi orang kalau hidupnya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, itu enggak mudah mutungan, saudara-saudara. Mestinya orang yang hidupnya dikuasai firman Tuhan enggak suka marah-marah, enggak suka bermusuhan, ya, enggak suka pokoknya dengan namanya apapun itu bentuknya yang membuat hati kita sakit, menangis, tersiksa, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita maju lagi. Ya, kalau yang pertama, mengapa Daud pada akhirnya ia diangkat tinggi oleh Tuhan hidupnya? Karena dia suka memuji Tuhan, karena dia suka merenungkan firman Tuhan, dan yang ketiga, saudara, Mazmur 88 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Daud adalah pribadi yang suka berdoa. Pagi hari Alkitab mengatakan ia berseru kepada Tuhan sepanjang hari. Ia lakukan itu bahkan seumur hidupnya, dan itu dilakukan dengan segenap hati. Mazmur 86 ayat 3. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Nah, saudaraku, doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu sebabnya kalau ada apa-apa, saudara-saudaraku, berdoalah terlebih dahulu. Kalau sudah menyelesaikan segala sesuatu, bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Saudara, tadi malam itu saya terputus ngikut Zoom. Ya. Saya tiba-tiba harus ke kamar anak saya karena saya melihat anak saya menangis. Dia teringat ibunya, saudara-saudara. Kemudian saya juga akhirnya ikut menangis. Ya, karena memang kami belum bisa untuk melupakan begitu saja. Saya menghibur dia dengan kalimat, saya juga rindu sama mama. Ya, saya rindu. Tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Mama sudah senang di sana. Ya. Wah, semakin nangis, saudara-saudara. Saya juga ikut menangis. Akhirnya kami nangis bersama. Menangis bersama orang yang menangis. Terus saya ajak dia berdoa. Yuk kita berdoa. Kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan pikiran kita. Besok kita ziarah. Kita nemui mama di sana. Nah, setelah itu, ya, mulai saya ngobrol-ngobrol, saya hibur dengan firman Tuhan, ya, dengan kasih sayang saya sebagai ayah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Akhirnya kami mulai bisa menerima kenyataan yang sudah kami alami. Nah, saudaraku, kadang-kadang doa itu juga bisa membuat yang tadi kita emosional itu menjadi dingin, suasananya menjadi teduh, suasananya menjadi hangat kembali, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya doa itu penting. Dalam segala hal, saudara, ketika kita mengalami masalah apapun, utamakanlah
berdoa, berdoa. Dimanapun tempatnya, berdoa. Banyak kesaksian-kesaksian, saudaraku. Orang hidupnya diangkat, ditolong oleh Tuhan, diselamatkan. Itu karena hasil doa. Bukan ketepatan, bukan apa-apa, saudara. Karena doa. Ya, saudaraku, Mazmur 91 ayat 15 sampai 16. Ia berkata begini. Siapa yang suka berdoa dan berseru kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Allah, sungguh Tuhan akan menjawab, melepaskan, mengangkat, dan memuliakan dia. Memuliakannya. Ini janji Tuhan loh, saudara. Contoh, ya, Daud menjadi kuat, ya, dan mendapat mendapat jawaban perlindungan Tuhan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang kepadanya. Itu karena Daud suka berdoa, makanya ia kuat, saudara. Sudahkah hidup kita ini dipenuhi dengan pujian, firman Tuhan, atau doa? Miliki kehidupan yang penuh apa ini, saudara? Miliki kehidupan yang dipenuhi dengan pujian, firman, dan doa, saudara. Ini luar biasa kuasanya. Saya sering sekali mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena saya suka berdoa, saudara. Bukan mau memuji diri, enggak. Secara manusia, saudara-saudara, saya ini, wah, kalau hitung-hitungan matematika, saudara, berat rasanya menjalani kehidupan ini, saudara. Berat. Saya bukan orang yang punya perusahaan. Bukan orang yang punya pekerjaan rutinitas. Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Hari, saudara. Ya, ngobrol banyak hal. Pak Hari, saya itu hidup, ini anugerah Tuhan luar biasa. Ya. Luar biasa. Saya bukan seperti orang pada umumnya yang punya penghasilan tetap, ya, punya pendapatan segini sebulan, segini seminggu, dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dulu saya sering menggantungkan kehidupan saya kepada Bapak rohani saya. Saya itu pernah menuhankan seseorang. Waktu saya pertama kali diutus untuk melayani, ya, saya itu menuhankan seseorang. Jadi setiap apapun yang menjadi kebutuhan saya, saudara, saya selalu tinggal telepon. Om, saya nggak punya beras. Sampai waktu itu, karena saya masih lahir baru, sering dikasih, saudara. Sering disupport, dibantulah. Nah, sampai suatu ketika saya diutus untuk berangkat ke sebuah pelayanan. Sesekali dia bantu saya. Sampai pada suatu ketika, saudara, saya mengalami sesuatu yang sangat hebat, di mana kami sudah tidak memiliki makanan, kami tidak memiliki uang. Sementara anak masih kecil harus menyusu, beli susu, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terduga, saudara. Ya. Kemudian saya telepon, Om, saya butuh ini, tolong saya nggak punya ini. Jawabnya apa, saudara? Jawabnya, berdoa saja. Setiap saya telepon, pasti jawabnya, berdoa saja. Besok lagi ditelepon, berdoa saja. Sampai pada akhirnya saya males, saudara, menelepon hamba Tuhan tersebut. Saya udah nggak mau telepon lagi. Berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada saat berpasrah itulah, saudara-saudaraku, saya mengalami. Bukan terus ujuk-ujuk datang, mak, gedebruk gitu. Enggak, saudara. Tuhan cukupkan. Ada saja berkat yang tanpa saya duga, tanpa saya kira,
Ada orang yang dipakai Tuhan. Entah itu orang saya kenal, ada juga yang tidak saya kenal, tidak sekampung, tiba-tiba datang memberkati saya. Dan pada waktu itu saya berhenti mencoba untuk menuhankan manusia. Yang tadinya, Om, tolong beras saya habis. Om, tolong ini anak saya harus masuk sekolah. Om, tolong ini, itu. Jawabnya berdoa saja. Saudaraku, dan itu membuat saya, sekali lagi saya ingatkan, membuat saya menjadi orang yang akhirnya mandiri dalam hidup dalam doa. Itulah yang akan membuat kita diangkat tinggi oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Syukuri saja hidup ini, saudara. Ya, saya ingatkan, nggak usah kita itu banyak berharap kepada manusia. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami, saudara, berharaplah kepada Tuhan. Percaya, saudara-saudara. Bersyukur ya bahwasanya Tuhan itu enggak memberkati kita cuma kali ini, enggak. Tuhan itu akan menyertai kehidupan kita, memberkati kita untuk selama-lamanya. Karena dikatakan Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Penyertaan Tuhan itu nyata, saudara-saudara. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Sampai pada akhirnya nanti kita enggak ada lagi, Dia akan setia memberikan apa yang kita butuhkan. Tentu kebutuhan itu adalah kebutuhan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, saudaraku, enggak apa-apa. Enggak usah ngiri. Orang punya ini, punya itu, punya ini. Asal ada makanan dan pakaian, kata firman Tuhan, itu cukup. Apalagi sih, saudara, ya, mobil apa segala macam, biarlah itu berkat tersendiri buat mereka yang memang Tuhan sudah percayakan. Bagi kita saat ini asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Namun apabila suatu saat nanti Tuhan memberkati kita, kita terima dengan penuh ucapan syukur. Itu artinya Tuhan mulai mempercayakan sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita. Mari saudara, ingat 3 hal ini. Apa sih kuncinya supaya hidup kita ini berkenan dan diangkat tinggi oleh Tuhan? Yang pertama, saudaraku, jangan pernah ya kita berhenti memuji Tuhan. Yang kedua, jangan pernah kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah orang-orang yang suka berdoa, gemar berdoa. Karena doa itu adalah napas. Karena doa itulah komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, ketiga hal ini kiranya dapat menjadi satu pedoman, satu pegangan hidup kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau sudah mengajari kami hari ini Tuhan, untuk kami belajar bersama-sama bagaimana hidup kami diangkat tinggi oleh Tuhan. Memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa merupakan hal penting yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami yakin, kami percaya melalui hubungan yang intim seperti inilah Tuhan, maka Engkau akan senantiasa ada di pihak kami, menolong kami, membela kami, menyelamatkan kami. Berkati setiap kami yang sudah hadir dan pertemukan kami kembali di Zoom sore nanti
dengan topik yang berbeda. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan permohonan syafaat kehadirat Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang. Allah kami yang kudus, yang penuh dengan anugerah kemurahan Allah, yang senantiasa kasih-Nya tak putus-putusnya kami menikmatinya. Amin. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami mendapat nasihat yang luar biasa lewat firman-Mu. Bagaimana kami dapat ditinggikan di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami harus tetap memuji, memuliakan Allah. Yesus. Kami juga harus senantiasa rajin supaya kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami juga rajin berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Karena lewat kuasa-Mu Tuhan, Engkau merubah hidup kami. Engkau memberkati kehidupan kami penuh dengan kelimpahan. Amin. Itu semualah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami semua di dalam persekutuan channel New Life pagi hari ini. Lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy, Tuhan Engkau sudah pakai dia. Kami sehati berdoa, kiranya kasih setia-Mu Tuhan, jamah dia, urapi dia dengan penuh kemurahan, baik kesehatan Pak Tommy, kehidupan Tommy, dan pelayanan Pak Tommy, supaya semakin bertambah-tambah Tuhan, kuat dalam Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan di setiap kehidupannya. Tuhan, perekonomian juga. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan Pak Tommy, topang dia dalam kehidupan ekonomi, supaya dia dapat bersaksi juga bagaimana keagungan Tuhan. Tuhan, Kau juga memperlengkapi setiap orang. Engkau memperlengkapi semua dengan kebutuhan apa yang mereka hidup dan bekerja untuk Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Tuhan berikan berkat dan kepercayaan lewat Pak Tommy. Tapi Tuhan, Engkau yang baik hati, Engkau juga memperhatikan segala kebutuhan kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami serahkan Pak Tommy dalam tugas panggilan pelayanannya. Tuhan berkati. Bapak sertai dalam sorga, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan setia memakai mereka untuk pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa kiranya misi pekabaran Injil lewat anak-anak Tuhan. Tuhan, Engkau urapi mereka semua, baik pribadi, perekonomian, dan kehidupan rumah tangga, sehingga Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh memberitakan kebenaran firman-Mu oleh kuat kuasa Tuhan sendiri. Bapa Sorgawi dalam sorga, kami juga berdoa untuk semua anggota New Life. Pada pagi hari ini, kami yang mendengar firman-Mu, bahkan teman-teman kami yang tidak sempat bersama dengan kami berdoa. Kiranya kasih Allah memberkati kehidupan kami semua. Separuh loh. Orang iya terserah kowe. Senantiasa ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Firman-Mu ini menguatkan kami semua, anggota New Life, supaya kami tetap ada dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa sorga dalam sorga, kami mau sehati untuk berdoa mereka yang sakit, anggota kami.
Kami percaya di dalam kasih dan kuasa Allah, Engkau Allah kami yang kami andalkan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, jamah akan Ibu Lydia yang saat ini sedang ada di rumah sakit, persiapan untuk operasi sebentar siang. Tuhan, kami sehati mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, jamah dia dengan kuat kuasa. Semua alat-alat kedokteran yang dipakai, bahkan dokter yang menangani operasi, bahkan semua para medis. Tuhan, api kuduskan semua dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Allah. Sehingga proses operasi dan perawatan, pengobatan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lawat di sana. Kami percaya urapan-Mu Tuhan untuk para dokter dan para medis. Sehingga semuanya lewat mereka. Engkau pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bapa Sorgawi dalam sorga, kami juga berdoa untuk kaum keluarga Lydia. Tuhan berkati supaya mereka, suami dan anak-anak, semua menopang juga di dalam kasih dan doa. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Itulah janji yang kami pegang Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di dalam orang-orang yang percaya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang juga ada dalam sakit, Bu Mawar. Kami serahkan, kami puji syukur dalam penderitaan Bu Mawar juga kuat iman, bersekutu bersama semua dalam New Life ini. Tuhan tahu kemurahan dia, kedekatan hatinya dengan Tuhan. Tuhan berkati Bu Mawar, berkati juga kehidupannya, ekonomi, suami dan semua anak-anak, keluarga. Tuhan berkati, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang ada juga dalam sakit, dalam pergumulan kehidupan. Kami percaya lawatan Tuhan juga untuk mereka semua. Bapak, kami berdoa juga secara khusus juga untuk Pak Hari. Tuhan urapi dia dalam pribadi dan tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati kesehatan, berkati pekerjaan, berkati perekonomian. Berkati istri dan anak-anak, agar dalam rumah tangga ini juga dipakai Tuhan untuk terus menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua dari Pak Hari di masa tua boleh hidup bersama dengan keluarga. Tuhan terus memberkatinya dalam kebersamaan dalam keluarga. Kami juga berdoa untuk semua kami, Tuhan anak-anak Tuhan. Juga Pak Bu Pungki, Ibu Nana, dan semua yang hadir pagi hari ini. Kami percaya kami memiliki doa pergumulan kami masing-masing. Kami naikkan kepadamu Tuhan, turut campur tangan dan memberkatinya Bapa. Ya Tuhan, dalam sorga kami juga berdoa untuk pelayanan selanjutnya pada malam hari. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan sehingga channel yang kami pakai untuk pemberitaan firman Tuhan terus kami pakai menjadi alat pemberitaan kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sorgawi dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati kebersamaan kami sebagai bangsa yang besar. Dan pembangunan Indonesia. Tuhan berkati ekonomi Indonesia. Tuhan, kami sedang menghadapi wabah penyakit, corona penyebaran, multiplikasi daripada penyebaran virus corona. Ya Bapa di sorga,
Kami mohon belas kasihan memberkati Indonesia. Semua petugas yang dipakai untuk menjadi alat di dalam mengatasi penyebaran virus penyakit ini, Tuhan berkati agar kami bekerja keras dalam mengatasi penanggulangan sakit penyakit. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga rancangan negara untuk mengatasi penyebaran ini dengan vaksinasi. Tuhan, campur tangan untuk para medis yang berusaha untuk vaksinasi bagi anak-anak sekolah, kaum lansia. Tuhan berkati supaya semua bisa berjalan dengan baik. Jauhkan dari kami, negara kami, perpecahan, pertengkaran, radikalisme, terorisme. Tuhan, kami tolak di bangsa Indonesia. Bahwa kuasa Allah memberi damai sejahtera bagi Indonesia. Indonesia ada damai karena kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk bencana alam, hujan, banjir, gempa bumi, terjadi di mana-mana. Kami sehati mohon Tuhan jamah semua, apapun yang kami sedang hadapi, pencobaan, kematian, kedukaan, sakit, penyakit, bahkan kemiskinan sekalipun, Tuhan tolong kami semua, supaya kami dapat menghadapi semua tantangan, pergumulan, pencobaan dengan sikap percaya sungguh-sungguh bahwa Allah dapat mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan pekerjaan kami hari ini. Pagi hingga malam, kami percaya apa yang kami lakukan. Kami bekerja, kami berbuat. Tapi Tuhan yang memberi berkat. Tuhan berkati kami semua agar apa yang kami buat selalu berhasil. Terima kasih. Tuhan dengar doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba memohon supaya Tuhan tetap memelihara Zoom ini sehingga Zoom ini dapat terus dipakai bagi penyiaran, pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu persiapkan setiap kami semua yang melayani Tuhan untuk sungguh-sungguh. Pengabdian kami bukanlah pengabdian yang separuh-separuh, tapi pengabdian yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Motivasi kami motivasi yang jujur untuk melayani Tuhan. Kerinduan kami bersama, kami bersepakat untuk senantiasa memuji Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Hari ini kami siap akan memulai aktivitas kami kembali. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah tanganmu ke sorga dan terimalah berkat dari Bapa kita yang kita kasihi ini, saudara-saudara. Nah, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih serta persekutuan dengan Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, baik hari ini, esok, bahkan Maranatha, ia datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau di desa, di kota, di sawah, di ladang. Amin. Dimanapun engkau berada, kiranya Allah menyertai engkau. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, mari. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, bersama saya katakan, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Martin. Doa-doanya. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Hari. Bapa di mana Bapa
kasih. Selamat pagi Pak Hari, Makasih Pak Ibu Martin Tunggi. doanya. Kasih. Selamat pagi, selamat Pak pagi. Ada Pak Cicina. Tommy, thank you berat Pak. Mawar. Sampai nanti malam lagi. Semangat ya Pak. Amin. Ya. Mari terima kasih. Ya, terima kasih Bu Layanannya Pungki. Terima kasih Bu luar Nana. biasa. Bu Nana, Halo Bu Ibu Nana. Mawar. Lagi nonton apa Bu Nana? Hah? Nggak nonton apa-apaan? Bohong aja. Kelihatan dari kacamata. Nonton film video ya. Aja. Itu lagi mainan game. Main game. Dasar. Ibadah dulu lah. Iya, dia main game. Dengerin khotbahnya tuh luar biasa. Memuji Amin. Tuhan. Haleluya. Fokus. Memuliakan dia. Iya, Dengar Nana. sabdanya, jangan main game dulu. Kalau sudah selesai ibadah, silahkan main game. Nanti Amin. menang deh main gamenya. Iya. Kasih tenang. Mawar, semangat ya. Amin. Mawar. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Pak, aku mau nganter cucu, saya mohon lift dulu ya. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Tuhan berkati semuanya. Selamat sampai ketemu beraktivitas. malam. Ya, Ya, sampai nanti malam. ya, oke. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Mawar. Olahraga ini. Semua mau olahraga dulu. Ya, oke. Oh, Pak Martin masih nggak ada. Saya kira. Nah, udah. Oke Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Sampai malam. Pak Tommy, kok diem aja? Halo. Bengong Saya kan aja. Bengong saya aja. menunggu Pak Hari menutup. Bengong aja. Bengongin apa Pak? Aduh, luar biasa Bapak. Ngomongin Pak Hari. Iya tuh. Bukan, bengongin Bu Nana nih. Wih, Iya, Bu Nana masih single tuh Pak. oh iya, Iya. Tuh, yang mana orangnya itu? itu Bu Nana tuh yang pakai baju merah. Coba di Bukan merah ya, pink itu. Ya, itu dia tuh Bu, Pak. oh Ya, iya iya. Nana. Iya, dia masih single ini. Dia lagi mau. Tuhan berkati ya Bu Nana ya. Oke, Pak Tommy. Iya, semangat terus Bu Nana. Iya, tuh. Pak Tommy juga semangat. Oke. Rajin-rajin ikut Zoom, jangan Senin Kemis. Soalnya kan kan kalau aku kan hari ini sampai Minggu kan malam kan nggak bisa. Bisanya kan cuma pagi. Kalau Bu Sabtu Nana kan tinggal nggak di mana bisa ini? Pak Tommy. Soalnya kan kalau pagi, kalau Sabtu itu aku ikut doa pagi yang di tempat teman aku. Oh. Ibu Nana tinggalnya di Bali, Pak. Oh, di Bali. Bali, Iya. Denpasar, iya. Bypass Ngurah Rai Nusa Dua. Tuh, Manggarai Wah, Pasar juga. kapan ya saya bisa ke Bali ya? Iya. Bareng sama Pak Tom itu. Pak Hari itu Pak Tommy. Iya, Pak Hari ada rencana punya visi ke sana untuk membuat rumah untuk anak. Iya. Saya udah bilang. Sama itu sama Pak Tommy katanya. Pingin sih ke Bali. Iya. Pingin. Saya bener loh, saya pingin sekali ke Bali loh, serius. Enggak. Bali itu kayak Tidak apa tuh Bali sih? kok tapi yang katanya? bayarin itu aja. Pak Tommy yang bayarin Pak Hari. Ya apa-apa Bu Nana. Kita kongsian ya Bu Nana ya. Iya. Tapi aku optimis kok, suatu saat pasti bisa ke Bali. Optimis, entah itu acara apa, pasti. Iya Iya sih. pastilah pasti Pak. Ya tunggu itunya aja lah. Apa penyakitnya belum habis-habis nih. Ada aja. Tiap tahun ada. Ayolah, kapan mau habisnya nih? Bu Nana. Ayo Bu Nana. Bali kalau Senin itu ada apa Pak Hari? Apa? Hari Senin ada apa? Ada, tiap Pagi. hari ada ya Pak ya. Senin Ada. pagi. Senin nggak ada. Ada. Tiap pagi malam ada. Tapi pagi kalau Senin pagi ada. Malam Oh, paginya nggak ada. Ya. Malam-malam ada.
Pak Harum ya Pak. Gitu. Rame mare malam. Halo, selamat pagi. Oh ya udah deh. Yo Ibu Nana ya, selamat pagi. Oh Pak Martin. Kenapa Pak Martin? Halo Pak Martin. Ya udah deh ya Bu Nana ya. Sampai jumpa lagi. Oke, Pak Hari. Ya bye-bye.